mau mendengar suara yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, sungguh sangat luar biasa kasih setia Tuhan buat saya dan saudara. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus berkarya atas kita. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Sepanjang minggu ini kami boleh melakukan segala yang menjadi aktivitas kami. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hati, jiwa, kehidupan kami, tubuh kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami yang hadir saat ini. Berkati para pelayan, berkati ibadah ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh ibadah kami ini kuasa-Mu yang bekerja. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhi kami yang ada di tempat ini. Haleluya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu terjadi saat ini di tempat ini. Kami membuka hati untuk jamahan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir tanganku. Amin. Jiwaku
kerinduan hati kami, adalah juga keharusan bagi kami mengagungkan nama-Mu yang besar, yang sudah banyak melakukan perkara-perkara dalam hidup kami, yang sudah mengangkat kami, yang sudah menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami semua memberikan hati kami seluruh jemaat Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami juga akan mendengarkan, menikmati firman Tuhan yang meneguhkan hati kami sekali. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dikuduskan, disucikan, dipenuhi dengan roh puji-pujian dan penyembahan. Kami mau bergelora memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kami. Tuhan, biarlah roh-Mu hadir di tengah-tengah ini, melawat kami semua, melawat tempat ini. Jika kami datang yang lemah, dikuatkan dalam nama Yesus. Jika kami datang yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan, diangkat kami semua. Dan terlebih iman kami semakin bergelora mengikut Tuhan, berpengharapan yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh petugas yang sudah mempersiapkan diri, mari Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan Yesus mengurapi dan melawat menjamah mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami awali, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari dipersilakan dulu kembali. Mari kita membaca Alkitab kita. Berita Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita sambut firman Tuhan ini. Kita boleh berserah penuh saat ini di hadapan Tuhan. Kita boleh mengakui segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Telah mati dan tinggikan. Kita meninggalkan hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Bukan dengan barang fana yang membayar dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal. Haleluya. Kita akan berjalan dengan segenap hati. Kita sungguh boleh merasakan begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Haleluya Tuhan. Sekarang
Berikanlah kami seperti apa yang Kau ingini, karena kami tahu yang terbaik bagi kami hanya Engkau yang tahu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Allah yang adil bagi kami. Engkau Allah yang selalu mengampuni setiap dosa serta kesalahan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Kami sering menyakiti hati orang di sekeliling kami. Terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami memohon ampun pada pagi hari ini. Layakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini kami terima segala pujian dan penyembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita akan bersuka cita saat ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita boleh bertepuk tangan memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu bagi rahmat Tuhan bagi saya dan saudara.
kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya mau tanya dulu, mana yang berambut keriting hari ini? Boleh angkat tangan yang berambut keriting? Hei, Clancy rambut keriting, ayo angkat tangan. Yang rambut lurus ada? Haleluya. Entah kita, yang kulit putih, yang kulit hitam. Oh, ada juga. Kita semua di tempat ini dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tidak peduli kita berambut keriting atau lurus, tidak peduli kita berkulit hitam atau putih, tidak peduli kita dari suku manapun, Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Hitam atau putih, kita nyanyikan pujian ini dengan boleh bergoyang sedikit. Saya melihat alunan musik serasi dengan gerakan tubuh bagi saudara. Haleluya. Tepuk tangan yang hari. Haleluya. Saya mau lihat gerakan kepala saudara dulu, kita nyanyi bersama-sama, hitam atau putih. Haleluya. Hitam atau putih. Hitam
di mata Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekarang saatnya saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh maju ke depan. Kiranya boleh menjadi berkat kita semua yang ada di tempat ini. Ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini? Dengan pujian tidak? Oh, saking banyaknya kebaikan Tuhan yang jadi bingung menceritakan. Oh, tidak apa-apa. Mungkin minggu depan. Itu karena luar biasanya kita punya Tuhan ya. Haleluya. Begitu banyak kebaikan Tuhan, tak terhitung kebaikan Tuhan. Jadi sampai bingung mau menceritakannya. Haleluya. Yang tetap kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Devi Zendrato SPH. Kita sambut pujian yang mengatakan, aku datang dan bersujud di hadapanmu. Hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubah sikap hati saya dan saudara. Haleluya. Penuhkanlah pejalan kami Tuhan dengan air sungai. Aku datang dan bersujud.
Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertanah dalam kerajaan surga. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa tiba di tempat ini oleh karena penyertaan-Mu. Bahkan kami bisa diberi nafas kehidupan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pakailah Tuhan kami selalu, hidup kami selalu Tuhan. Segalanya Tuhan yang kami miliki, yang kami kembalikan, persembahkan kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam kerajaan surga. Pimpin kami Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman di hari ini Bapa. Tuhanlah yang berbicara bagi kami, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah kami, yang ingin mengalihkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami akan hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya otoritas Tuhan saja dan bersama-sama dengan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini Tuhan, yang tidak lebih dari persaudaraan yang ada di sini. Namun Tuhan memakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat, mengingatkan kembali akan kebenaran firman yang berasal dari Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bersyukur kepada Tuhan, ini pertama kali kami onsite juga. Sebelumnya di rumah aja. Ya, beginilah keadaan kami. Jadinya Francie sudah usia pas bulan ini 2,5 tahun. 2,5. Jadi bingung kan ngomongnya. Biasanya cuma di Zoom. Dan Kevon sudah 1 tahun 3 bulan. Bersyukur selalu diberikan kesehatan. Juga Tuhan selalu memberikan segala kebutuhan, mencukupkan semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kondisi saat ini. Saya juga harap Bapak Ibu semua juga keadaan sama juga seperti kami semua. Walaupun sedikit ada hal-hal ya, tapi Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita langsung saja membuka firman Tuhan di minggu hari ini. Ini agak sungkan-sungkan sedikit ngomongnya. Dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, Yakobus pasal 3 ayatnya yang kita baca dari ayat yang pertama cukup panjang sampai ayat yang ke-12. Kita baca saja walaupun nanti uraiannya tidak semua, biar kita mengerti maksud kebenaran firman ini. Dalam perjanjian baru, Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-12, kita baca secara bergantian saja. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu yang seterusnya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dan berbuat mahal. Barang siapa tidak salah kebanggaannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Jangan dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan tidak saja apa-apa membawa nama besar dan meninggalkan orang yang keras, namun dapat dikendalikan oleh tubuh yang amat kecil untuk mengendalikan tubuh. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan satu unit kerakan dan merupakan anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menghindari seluruh tubuh dan menyelamatkan dari kehidupan kita. Sedangkan ini sendiri merupakan
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang kuasa menjinakan tidak. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan meracuni yang mengatakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang selalu keluar kata tentu. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon dapat menghasilkan zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Satu lagi Bapak Ibu ayat pendukung bagi kita dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa mengikuti diam kita masing-masing. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan setit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Puji nama Tuhan, diberkati setiap kita yang telah membaca kebenaran ini Bapak Ibu, dan terlebih yang akan melakukan kebenaran ini hari lepas hari. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab yang kita baca yang di Yesaya dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru Yakobus ya. Di minggu hari ini saya rindu memberikan judul kecil bagi kita, yaitu lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Saya yakin bahwa ini bukan cuma dikatakan kepada hamba Tuhan, murid-murid Kristus, tapi semua kita yang percaya, yang telah mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, seperti dalam Yesaya, ya, apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal ke-6 ini. Di ayat pertama, ya, di situ sebenarnya dalam tahun matinya Raja Uzia. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, di saat itu jugalah seorang Yesaya dipersiapkan dirinya untuk maju, dipersiapkan dirinya untuk mengambil alih, masuk lebih dalam, untuk membawa umat Tuhan atau membimbing umat Tuhan ke jalan yang benar. Ya, akhirnya ada kayak pergantian seperti itu. Dan Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang di ujung jubahnya menuju bait suci. Para serafi berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ya, ini kayak seperti malaikat. Serafi itu diumpamakan seperti malaikat. Jadi sudah ada yang menjemputnya, bahkan ia hari terakhirnya. Tetapi dalam kerendahan hati, ya, Yesaya mengatakan apa? Aku ini seorang yang najis bibir. Artinya apa? Bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu Tuhan untuk berkata-kata, aku tidak kuat Tuhan untuk hal yang mulia ini yang Engkau percayakan ini kepada saya. Ya, kita lihat bahwa perikop hari ini adalah lidah seorang murid. Di dalam lidahnya ia berkata bahwa aku tidak mampu. Di dalam dirinya ia berkata bahwa aku tidak sanggup Tuhan. Itu adalah bukan berarti bahwa dia benar najis bibir, ya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, bahwa aku seorang yang najis bibir, bahkan aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibirnya. Sebenarnya bukan berarti bahwa dia adalah benar-benar najis
berpikir, tetapi salah satu kerendahan hatinya untuk menyambut atau menyambut yang panggilan daripada Tuhan. Ini adalah hal yang baik, ya, hal yang baik, bahkan sifat yang baik kepada dari Yesaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ia menyahut di dalam ayatnya yang ke-7, ia menyentuhnya kepada mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Salah satu ya sifat lidah seorang murid adalah benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat, biarlah Tuhan yang menambahkan kebijaksanaan. Ya, saat saya tidak mampu, ya Tuhan. Saya rasa juga saat kita melayani Tuhan seperti itu, pasti ada yang namanya dengan gemetar, ketakutan, ketidakmampuan. Benar Bapak Ibu, amin. Bahwa kita tidak sanggup, saya tidak sanggup ya Tuhan. Tetapi pekerjaan yang mulia yang Tuhan pakai nantinya Yesaya dalam nubuatan apapun, bahkan ada yang sudah digenapi, ya Tuhan menolong dia, Tuhan menaruh bibir yang baik kepadanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah salah satu sifat lidah seorang murid adalah selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kembali kepada lidah, ya. Lidah ini Bapak Ibu sering kita mendengar bahwa takut tulang juga, seperti yang dikatakan dalam Yakobus tadi yang kita baca. Ya, dia bisa juga menobrak sesuatu oleh karena lidah. Ia juga bisa menghakimi orang oleh karena lidah. Bahkan ia juga bisa mengatakan hal-hal yang tidak baik itu juga dari lidah. Tetapi ada juga sifat baik ya dari lidah. Apa Bapak Ibu? Dia bisa juga menguatkan. Dia bisa juga memberkati orang lewat lidah. Bahkan juga kita bisa juga berkata-kata hal yang luar biasa lewat lidah kita. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun ada hal positif dan negatif di dalamnya, yang namanya manusia, ya seperti ayat 1 dan ayat 2 tadi dikatakan bahwa semua orang itu tidak ada juga yang sempurna dalam berkata-kata. Ya, bukan berarti kita semua juga salah, tetapi firman Tuhan ini adalah selalu mengingatkan kita, selalu membacakan bagi kita hal-hal apa yang harus melengkapi dalam diri kita. Bahkan ia mengatakan nanti di ayat 1, pasal 1 ayat ke-20, kita bisa meminta. Kita bisa meminta hikmat lewat mulut bibir kita, apa yang Tuhan mau. Pastinya kita pasti meminta hal-hal yang baik, yang positif. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau bikin masalah, karena tidak ada orang yang mau bikin pergumulan hidup orang lain atau hidup kita sendiri. Ya, itu adalah sifat sebagian dari lidah. Ya, mari Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam ayatnya tadi, kita kembali lagi dalam kitab Yakobus yang telah kita baca. Ya, apa yang dikatakan, saudara, janganlah banyak orang di antara kamu. Tadi yang langsung ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah seorang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan jalan demikian kita juga dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lidah seorang murid adalah seperti ayat 2 ini mengatakan, mengendalikan lidahnya. Apakah bisa? Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Dia mampu mengendalikan dirinya dalam lidahnya. Dalam arti Bapak Ibu, bahkan dalam satu perkara contohnya, ya. Satu perkara, bahkan dia bisa berpikir dulu terlebih dahulu, ya, apa yang akan saya lakukan, ya, lebih cepat dia berpikirnya daripada dia berkatanya. Yang salah biasanya lebih cepat dia
berkata daripada berpikirnya. Tetapi dalam hal ini Yakobus berbicara bagi kita, bahkan mengingatkan kita semua bahwa kita bisa dan mampu mengendalikan lidah kita dalam segala hal. Yang seperti mulut kuda, kita bisa mengendalikan dia kemana. Bahkan kita bisa juga seperti itu berkata dalam hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa membangun, yang bisa menguatkan. Yang terlebih kalau kita sebagai contohnya kayak saya nih ya, kayak ibu rumah tangga atau para pemimpin atau para bos atau para pemimpin-pemimpin gereja atau guru sekolah minggu segala macam, anak-anak suka banget melihat apa yang harus kita lakukan, tindakan kita itu kita harus dari mulut kita referensi apa yang kita katakan ya cepat sekali untuk menangkapnya ya. Padahal kita contohnya cuma spontan ya, nggak sengaja, tapi dia cepat banget. Oh iya ya, tadi saya mengatakan itu. Jadi sebenarnya kita bisa mengekang dari hal itu juga, dari hal yang kecil yang tidak terlalu berbahaya, tapi kita bisa mengendalikan lidah kita. Itu yang dimaksud oleh Yakobus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, juga dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya, pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang bisa menahan bibir atau lidahnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang berkaitan tentang lidah yang tak bertulang ini, yang bisa membahayakan, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 juga. Kalau kita tidak mengekang, kalau kita tidak mengendalikan lidah kita, bahayanya apa? Kita lihat dalam ayatnya ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri menyalakan oleh api neraka. Ini adalah akibat kalau kita tidak bisa mengekang lidah seperti api. Walaupun dia kecil, tapi bisa membakar seluruh. Ya, bisa kalau di ruangan ini terjadi bisa membakar seluruh ruangan ini. Bahkan lidah juga seperti itu. Kalau kita melontarkan hal-hal mungkin yang tidak membangun, bahkan bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti anak atau istri, ya, suami, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Ya, Pak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kelima juga dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekalipun dia kecil, tetapi bisa menimbulkan perkara-perkara yang besar. Ya, bukan berarti kita semua di sini pernah berkata-kata seperti itu, tapi bersyukur sangat firman Tuhan mengingatkan kita kembali seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-1 dan ke-2, bahwa tidak ada orang yang sempurna di dalam berkata-kata. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa meminta kepada Tuhan. Ya, kita bisa meminta kepada Tuhan. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman melalui lidah kita. Ayat yang ke-22 pasal 1. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ini adalah satu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, Saudara. Tetapi ayat yang kedua, ayat 19 mengatakan, biarlah orang cepat mendengar, terlambat untuk berbicara. Biarlah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang tidak apa-apa sih ya kalau berkata-kata dalam roh, membangun, tapi biar cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ini adalah firman yang kudus bagi kita, firman yang luar biasa bagi kita. Selain yang pertama tadi ada lidah seorang murid merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa aku tidak mampu Tuhan, bahwa aku adalah orang yang najis bibirnya, bahkan aku hidup di tengah
bibirnya, tetapi yang kedua adalah bisa mengendalikan lidahnya dan mengekang lidahnya, seperti contoh yang dilakukan di dalam pas ayat 2 dan juga ayat yang ketiga. Bahwa kita mampu mengekang, bahwa kita mampu untuk menahan, bahkan kita mampu juga untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang perlu direfleksikan, inilah yang terus dimurnikan, inilah yang terus minta kepada Tuhan. Saya juga secara pribadi seperti itu, karena tidak ada umat satupun, tapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita dalam setiap harinya. Dia bisa memakai siapapun. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati dengan perkataan. Kan dikatakan dalam ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bahwa mulut kita adalah bisa keluar kutuk, dan dari mulut kita lewat lidah kita segala macam dalam yang Tuhan kasih ini bisa juga keluar yang namanya dengan berkat. Ya, ada seorang bapak, ini bukan mitos ya, bukan dongeng, bukan cerita dongeng, ini benaran. Ada seorang bapak petani, ya, anaknya setiap hari mengatakan bahwa saya nanti akan sekolah, saya mau tamat S2 seperti cerita dia, karena anaknya suka membaca cerita orang-orang yang sudah berpendidikan. Jadi dia bilang sama ayahnya, ayah nanti saya akan mau sekolah, pokoknya tamat seperti S2 gitu. Ayahnya bilang, biarlah terjadi apa yang kamu katakan. Padahal dalam hati bapaknya, gak ada duit anakku, ya seperti itu ya. Terus anaknya pulang sekolah lagi semangat sekali, dari SD, SMA, sampai SMA. Dia mengatakan setiap kali dia pulang, ayah saya mau sekolah ya, nanti ya ada banyak duitnya ya. Ayahnya bilang, iya ada, gak apa-apa, kamu rajin aja belajar ya. Tapi ayahnya dalam hatinya tidak akan ada duitnya. Tetapi dia selalu mengatakan, biarlah terjadi apa yang kamu katakan anakku. Dia selalu mengatakan seperti itu. Bahkan dia selalu memberkati anaknya, dia selalu memberikan hal yang positif, merespon hal-hal yang baik setiap anaknya datang. Akhirnya anaknya tamat SMA, saya bagus nilainya ayah, saya akan coba mendaftar di perkuliahan ini. Dan sampai S1, S2 anaknya itu bisa lulus. Ini adalah bukan karena harta, bukan karena benda yang dia punya, bukan karena kekayaan yang dia punya, tetapi hanya karena kuasa daripada lidah, kuasa daripada mulut dan bibirnya. Jadi artinya Bapak Ibu, ada kuasa di dalam mulut bibir kita yang kita bisa memberkati. Seperti ayat poin ketiga, memberkati orang lewat mulut bibir kita, karena ada kuasa di dalam mulut kita. Benar Bapak Ibu, kalau kita dikatakan kok bisa berkuasa, yang pasti Tuhan aja waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata-kata, karena dia punya kuasa. Dan Tuhan juga mau memberikan kita kuasa itu, kuasa yang memberkati, kuasa yang memotivasi, kuasa yang menguatkan, kuasa menyembuhkan. Ya, enak banget kalau udah kuasa yang menyembuhkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayak kesaksian Gracia, walaupun kami hanya di rumah, ya, tapi kami suka cita banget mendengarnya. Dia bersaksi di sini, wah luar biasa sekali. Pagi-paginya dia udah drop banget, ya. Tetapi malamnya ya, udah pulang ke rumah. Puji nama Tuhan. Ada kuasa di dalam doa juga. Mari dalam setiap mulut bibir kita mau memberkati orang dengan hal yang baik, dengan hal yang positif, hal yang membangun. Kita harus mengecilkan tadi api itu, ya, api yang bisa membakar, bahkan lidah yang bisa menyakiti, itu harus kita kecilkan. Tetapi kita harus membesarkan, memberkati dalam setiap perkataan kita dalam hal yang positif kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di lidah seorang murid di minggu harinya adalah ada 3 poin saja. Banyak-banyak, dan semoga kita bisa mengingat dalam setiap langkah kita,
setiap kehidupan kita, dalam setiap jalan kehidupan kita. Yang pertama kali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kita pasti mampu seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Dan yang kedua adalah mampu mengendalikan diri seperti contoh yang dikatakan dalam ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga ada caranya. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengutuk dan memberkati, yang pastinya memberkati orang lewat mulut bibir kita, karena mulut bibir kita adalah ada kuasa daripada Tuhan. Yang menjadi kesimpulan daripada firman Tuhan di minggu hari ini adalah, jika kita belum mampu mengekang atau mengendalikan lidah kita, mari terus minta kemurahan Tuhan untuk menolong kita, memberikan hikmat kepada kita dalam setiap hal saat kita berbicara, bahkan di rumah, dimanapun, agar kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menolong kami dalam kebenaran ini Tuhan Yesus. Apa yang kami baca di hari ini Tuhan, kalau kami tidak mampu untuk melakukannya, Tuhanlah menolong kami, Tuhanlah memimpin kami Bapa. Kami rindu Tuhan menjadi berkat dalam setiap perkataan kami. Kami rindu Tuhan menjadi berkat dalam setiap tindakan kami. Kami rindu Tuhan menjadi berkat dalam setiap keputusan kami ya Bapa. Agar kami Tuhan benar-benar orang yang dibaca Tuhan melalui perkataan kami, bahkan bukan hanya gerak-gerik kami Tuhan, tapi yang keluar dari mulut kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berikan kami pertolongan, bahkan hikmat, kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang terus menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kepada Enzo. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yang boleh memberkati saya dan saudara saat ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan, anak-anak, suami, pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Atas penyertaan Tuhan kepada kami dari sejak kami memulai ibadah kami ini hingga pada saat ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan agar menjadi kemuliaan nama Bapa di surga dan dapat menjadi pengujian pelayanan hikmat Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah kami yang sangat jauh dari kesempurnaan ini, sempurnakanlah ya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ucapan syukur Tuhan sudah memberkati ibadah pada pagi siang hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Dia Raja segala raja, namanya besar, termulia. Doa syafaat dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hisa Utama STH. Maka kami berpikir Tuhan, kami ingin seperti tukang batu, tukang patung yang terus memahat, memperbaiki dengan tujuan memperindah sebuah hasil karya mahakarya yang indah. Maka kami Tuhan terus memperbaiki diri kami, terus memaksa diri kami untuk berkenan di hadapan Tuhan, termasuk lidah kami yang banyak mungkin menyakiti orang-orang di sekitar, bahkan keluarga kami.
Kami ingin terus memperbaiki, kami ingin terus berkenan, sehingga sikap hidup kami sebuah mahakarya yang sudah kami tempai, walaupun kadang-kadang tidak mudah. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati beliau bersama dengan suami, anak-anak mereka, pekerjaan suaminya, dan juga pelayanan Yesus. Kiranya Tuhan terus memakai mereka di dalam pelayanan dan juga memberkati seluruh rumah tangga mereka. Seluruh tim yang sudah bekerja hari ini, pemain musik, pemimpin puji-pujian, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau kiranya menaruhkan tangan-Mu yang penuh kuasa yang memberkati seluruh petugas, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita. Pulang dari tempat ini semakin penuh pengharapan kepada Tuhan. Persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi ada kuasa yang bersama-sama dengan kita. Ada kuasa Yesus Kristus yang dulu pernah menolong, maka ke depan juga Tuhan Yesus tetap menolong kami, mengangkat kami, membentengi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyafaat, berdoa buat orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa kepada Gembala Sidang Pak Karel bersama dengan keluarga yang sudah menyerahkan hidupnya dalam pelayanan, yang sudah menyerahkan hidupnya di ladang Tuhan puluhan tahun. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan senantiasa membentengi anak cucunya, menantunya kemanapun mereka berangkat. Dan tentu masih banyak harapan-harapan, dan tentunya masih banyak cita-cita yang belum terwujud oleh Pak Karel bersama dengan keluarga. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan Yesus melawat keluarga ini dan campur. Kami berdoa kepada Ibu Olin yang dalam keadaan kurang sehat hari ini. Oleh tidur-tidurnya, kuasa Yesus, kami bersyafaat dari sini. Engkau Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan memulihkan. Tuhan memberkati suaminya di dalam setiap kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang berkarya, Tuhan Yesus yang mengangkat. Engkau berjanji kepada kami semua yang kami tidak akan pernah menjadi ekor, tapi kami akan menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kami mengalami hal-hal yang buruk. Justru Tuhan menginginkan kami menikmati berkat-berkat yang besar, menikmati jalan keluar dalam setiap pertemuan. Itulah kami hidup di dalam pengharapan yang besar. Kami berdoa kepada Pak Handoyo, Pak Herman, Pak Jimmy, jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Belakangan ini mungkin mereka ada kegiatan ataupun kurang sehat. Tuhan melawat mereka sehingga minggu-minggu berikutnya kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, bisa bercanda bersama di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat program pelayanan jemaat GPI yang dikembalakan oleh Pak Karel. Beliau juga terlibat dalam memimpin lembaga Sinode Presbyterian dan juga Agathos. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama seluruh program-program gereja ini. Gereja yang kecil tapi kami bisa berdampak lebih besar lagi. Bahkan kami merindukan gedung, kami merindukan juga membuka cabang-cabang. Semua mimpi ini Tuhan kami taruhkan di bawah kaki Tuhan. Sebab kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab kami yakin kalau lain Tuhan tolong, maka kami juga Tuhan tolong. Itulah pengharapan kami yang besar kepada kami. Kami harus punya mimpi yang besar, dan mimpi itu kami taruhkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau jawab, terserah Tuhan. Namun kami tetap yakin pada saatnya Engkau akan menjawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam Tuhan kita yang maha besar ini. Ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami persoalan, ingat, terlalu besar kuasanya melawat kita semua. Kita akan pulang dari tempat ini dengan satu keyakinan, pengharapan kita makin bertambah.
Pengharapan kita makin kokoh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia Kristus, penyertaannya, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa